Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, subscriber dan penonton setia dari channel Eva Privat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan eh, prinsip pembelajaran dan asesmen dalam implementasi kurikulum Merdeka untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ya, meskipun ini penting karena selama ini proses pembelajaran oleh pendidik atau guru itu dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum Merdeka ya. Sedangkan kurikulum Merdeka ini sebentar lagi akan diwajibkan untuk semua sekolah yang ada ya. Sehingga kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan prinsip pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka pada tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan sekolah menengah ya. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel dari Eva Privat, dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan video bermanfaat kami selanjutnya. Nah, jadi yang pertama, langkah-langkah dalam memahami kurikulum Merdeka ya, ada panjang langkahnya untuk memahami kurikulum Merdeka, tapi secara sederhana digambarkan seperti ini ya, ada 4 langkah. Langkah yang pertama itu adalah memahami garis besar kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang ketiga adalah memahami pengembangan kurikulum profesional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat adalah memahami pengembangan proyek profil pelajar Pancasila ya. Nah, mungkin yang ini yang pertama kita sebut dengan P5 ya, tapi kita akan fokus ya untuk kita sebagai guru atau pendidik. Tentu saja fokus kita utamanya itu adalah memahami proses pembelajaran dan bagaimana mengakses dua dua kata ini itu pembelajaran dan asesmen itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya, karena pembelajaran yang berhasil itu akan ditunjang atau ditentukan dengan hasil dari proses asesmen itu juga gitu. Sehingga fokus kita pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen ya. Kita akan mulai di prinsip pembelajaran lebih dulu ya. Ini prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ya, itu ada 5 prinsip ya. Prinsip pembelajaran itu ada 5. Nah, saya akan menjelaskan 5 ini disertai dengan contoh ya, contoh pelaksanaan dari prinsip pembelajaran itu ya. Untuk yang pertama, prinsip yang pertama itu adalah saya jelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Yang 4 tadi, langkah pertama saya akan fokus langsung ke langkah kedua ya, karena kita akan membahas ini. Jadi ada dalam memahami pembelajaran dan asesmen itu yang pertama adalah prinsip pembelajaran dan asesmen itu sendiri serta contohnya. Kemudian pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, pembelajaran dan asesmen. Nah, ada perencanaannya, kemudian ada perencanaan pembelajaran, kemudian ada pengolahan dan pelaporan hasil asesmen ya. Nah, kemudian untuk langkah ketiga ini agak cukup panjang sebenarnya ya. Makanya mulai dari langkah ketiga misalkan memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam ini. Kemudian yang keempat memahami pengembangan proyek penguatan profil Pancasila ya. Kita akan fokus hanya di sini saja dulu. Prinsip pembelajaran yang ada 5 ya. Nah, jadi yang prinsip pembelajaran itu yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini ya, sesuai dengan kebutuhan belajar, mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, contohnya seperti apa? Bagaimana pelaksanaannya ya? Jadi contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran yang pertama ini ya. Misalkan di awal tahun kita mulai dengan melakukan dialog ya, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik ya. Jadi awal tahun misalkan awal tahun itu ada dialog ya. Dialog dengan peserta didik ya. Dialog dengan peserta didik ya, bisa tanya jawab ya dalam kelompok. Nah, seperti itu ya. Tapi tujuan utamanya adalah kita tahu bagaimana perkembangan peserta didik ya. Kemudian pendidik juga merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran ya. Merancang dan memilih ya. Merancang dan memilih alur tujuan pembelajaran. Jadi alur ini disesuaikan, tujuan pembelajaran kan jelas, tapi alurnya itu yang boleh saja berbeda gitu ya. Sesuai dengan yang ini yang berbeda, sesuai dengan perkembangan peserta didik gitu.
Kemudian yang ketiga, pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan, ya, agar peserta didik mengalami proses pengalaman yang menimbulkan emosi positif, ya. Yang adalah pembelajaran menyenangkan, ya. Pembelajaran menyenangkan. Nah, jadi tiga ini ya, contoh dari pelaksanaan dari prinsip pertama. Kenapa? Nah, ini pembelajaran menyenangkan ini supaya muncul emosi yang positif ya. Emosi positif. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah pendidik atau guru itu melakukan dialog dengan peserta didik. Boleh dalam bentuk tanya jawab, boleh dalam kelompok kecil ya. Boleh juga sebenarnya diskusi dengan orang tua sebenarnya ya, tapi itu dari prinsip yang terakhir. Nah, ini tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu selaku pendidik tahu sejauh mana perkembangan peserta didik dan akhirnya bisa merancang proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ada ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua dari 5 prinsip adalah ini yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan itu untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar yang sepanjang hayat ya. Jadi memang sejak awal diatur pembelajaran itu atau dirancang pembelajaran itu supaya siswa itu bisa belajar sepanjang hayat gitu ya. Ini bisa dalam bentuk pemberian motivasi ya. Jadi contohnya itu bisa dalam bentuk pemberian motivasi ya. Kemudian melakukan refleksi ya. Misalkan ya, ini contoh satu ya. Pendidik mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi. Jadi ada refleksi ya. Refleksi untuk memahami sendiri kekuatannya ya. Memahami kekuatan peserta didik ya. Jadi ini bukan refleksi untuk guru ya, tapi guru meminta siswa untuk melakukan refleksi supaya siswa sendiri tahu ya kekuatan dan kelemahannya dan area mana yang perlu dikembangkan. Nah, itu yang pertama contohnya ya. Kemudian yang kedua, pendidik itu selalu memberikan umpan balik. Ini penting ya. Jangan cuma bertanya kemudian tidak ada umpan baliknya. Nah, ini akan mendorong secara langsung kemampuan peserta didik untuk terus berkembang ya. Kemudian pendidik juga menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, ini penting ini ya. Pertanyaan terbuka. Karena pertanyaan terbuka itu akan membuat pola pikir itu terbuka ya. Menstimulasi pemikiran gitu ya. Nah, ini akan menstimulasi cara berpikir ya. Menstimulasi cara berpikir. Cara berpikir ya. Kemudian pendidik memotivasi ya, ini sangat penting ya. Pendidik motivasi. Ya. Karena guru yang baik atau pendidik yang baik itu sebenarnya bukan hanya yang bisa mentransfer knowledge gitu ya, tapi pendidik yang baik adalah pendidik yang bisa memotivasi dan lebih jauh bisa menginspirasi peserta didik untuk belajar terus ya sepanjang hayat. Oke, itu contohnya ya. Jadi kemudian untuk yang ketiga, prinsip pembelajaran yang ketiga adalah proses pembelajaran itu mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Bukan hanya akademik saja ya, berarti harus muncul emosinya seperti apa, kreativitasnya seperti apa, spiritualnya seperti apa, dan tentu saja akademiknya seperti apa. Nah, bagaimana cara melakukan itu, bagaimana cara merancang itu? Nah, itu dengan cara tentu saja menggunakan berbagai metode pembelajaran ya, yang sesuai ya, menggunakan metode dan model yang bervariasi. Metode atau model yang bervariasi ya, bervariasi tentu saja ya, bervariasi. Kemudian merefleksikan proses ya dan sikap untuk keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik gitu. Nah, ini penting ya, merefleksikan proses ya, merefleksikan proses dan tentu saja bukan hanya proses ya, tapi juga sikap. Nah, seperti itu. Kemudian pendidik tentu saja merujuk pada profil pelajar Pancasila ya, dalam memberikan umpan balik maupun apresiasi maupun koreksi ya. Jadi merujuk pada kalau ini pasti Bapak Ibu guru mengerti nih, merujuk pada profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila. Ya, maupun itu dalam bentuk
Umpan baliknya itu boleh saja apresiasi atau koreksi, ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah menggunakan metode dan atau model yang bervariasi, kemudian merefleksikan proses dan sikap, dan yang terakhir adalah dalam melakukan apresiasi atau koreksi itu selalu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Nah, dengan cara ini maka proses pembelajaran itu akan mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, ya. Nah, yang keempat atau kedua dari yang terakhir adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang ya sesuai dengan konteks lingkungan, budaya peserta didik, dan terakhir itu melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra ya. Jadi pembelajaran itu bukan hanya tugas di sekolah gitu, tapi juga masyarakat sekitar dan orang tua ya. Nah, bagaimana contohnya? Contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran ini ya. Yang pertama adalah pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata ya. Jadi pembelajaran sesuai kebutuhan, kemudian dikaitkan dengan dunia nyata ya, sesuai dunia nyata, lingkungan, budaya ya, seperti itu. Kemudian pendidik merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi ya. Jadi pendidik merancang pembelajaran interaktif. Ya. Hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi ya antar peserta didik dan guru. Kemudian pendidik memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, ini yang penting ya sebagai narasumber ya. Jadi masyarakat sekitar ya. Boleh masyarakat sekitar yang dimaksud boleh saja pekerja profesi ya, misalkan pemadam kebakaran ya, polisi, dokter ya, sebagai narasumber. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud ya. Ini yang sangat jarang dilakukan oleh para pendidik di Indonesia gitu ya. Nah, yang keempat misalkan pendidik juga melibatkan orang tua tentu saja ya. Melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi 2 arah dan saling memberikan umpan balik. Ya, jadi biasanya ada grup-grup WA ya. Ini biasa sudah sangat sering dilakukan ya, melibatkan orang tua ya. Ya, dalam berkomunikasi. Bisa dalam grup WA gitu ya. Bisa dalam grup WA. Seperti itu ya. Oke, itu ya yang prinsip yang keempat untuk prinsip pembelajaran yang keempat ya. Nah, yang terakhir adalah prinsip pembelajaran yang kelima, itu adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, bukan hanya pada saat ini atau pada masa lalu itu ya. Ini yang kelima. Nah, bagaimana contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran ini adalah misalkan ya mengintegrasikan pendidik berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan keberlanjutan ya pada berbagai kegiatan. Kemudian yang lebih penting juga adalah pendidik itu memotivasi ya peserta didik ya untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka ya. Masa depan milik mereka, dan memang seperti itu ya, mereka harus dibuat paham ini. Peserta didik itu harus dibuat paham bahwa masa depan itu milik mereka, bukan milik orang yang saat ini sudah sepuh dan jompo gitu ya. Mereka yang akan mengisi masa depan. Kemudian pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari solusi-solusi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Ini akan membuat mereka tertarik gitu ya. Ya, pendidik melibatkan untuk mencari solusi. Permasalahan sehari-hari. Nah, ini tentu saja dikaitkan juga dengan mata pelajaran masing-masing ya. Nah, permasalahan sehari-hari ini. Nah, kemudian mungkin yang terakhir adalah pendidik memanfaatkan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, kembali ini pendidik memanfaatkan proyek penguatan profil Pancasila ya, P5 lah ya.
Oke, baik. Saya pikir demikian secara sederhana bagaimana saya menjelaskan 5 prinsip pembelajaran sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka disertai dengan contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran itu ya. Kenapa disertai dengan contoh pelaksanaannya? Karena selama ini itu kita sering mendengar ya apa saja 5 prinsip pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka, tapi tidak ada contoh yang real apa yang harus dilakukan. Nah, dengan menonton video ini saya harap Bapak Ibu guru dapat mengerti apa yang harus dilakukan dalam pengimplementasian prinsip belajar yang 5 ini dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.